kecil? Iya. Gimana makanannya, enak nggak tadi? Biar lebih semangat, saya mau kalian ikut semangat, mau nggak? Semangat bareng-bareng, oke? Bisa? Untuk semangat. Alhamdulillah. Tapi biar tambah semangat lagi, biar pembelajarannya kita fokus, kita akan mengubah konsentrasi kita ke mode yang bersiap menerima pelajaran. Siap? Siap. Konsentrasi. Oke, semuanya agar konsentrasinya kita tuh dalam keadaan berpulas di atas. Coba tangannya di atas meja semua. Tangannya di atas meja semuanya. Oke. Matanya terpejam. Pejamkan matanya 1, 2, 3 ke mode kosong. Oke, konsentrasi, relax. Dengarkan sugesti dari saya. Hari ini saya akan belajar sungguh-sungguh agar masa depan saya lebih baik. Kalau paham, anggukkan kepalanya. Buka matanya, ucapkan bismillah bersama-sama. Buka mata. Bismillah. Well guys, hari ini kita akan belajar apa? What do you want to learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? PKN. Kita akan belajar apa? Kemarin kita belajar apa sih sebenarnya? Wait. Yang kemarin gak masuk siapa aja? Itu gak masuk ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Masuk semua pada yang nganter hari ini. Oh, Akipa gak masuk ya. Dia kemana hari ini? Oh, Akipa ya, Akipa ya. Well, gak apa-apa ya. Kalian yang ada di sini nanti coba transfer ilmunya ke yang gak masuk hari ini. Siapa? Akipa dan pelajaran PKN kita. Sering dengar nggak sih kata Pancasila? Ya, Pancasila. Kalau di sekolah ini kaitannya dengan aturan dan norma. Ini yang kita pelajari hari ini, aturan dan norma. Ada yang tahu nggak sih norma itu apa? Peraturan, ada pelanggaran juga. Ada lagi yang bertanya? Ada yang jawab lagi? Apa kira-kira? Norma itu kita akan pelajari dulu di sini ya. Kita pelajari dulu. Saya punya video nih, sudah disiapin. Sabtu sore sudah pukul 5 sore. Andi masih saja berbaring di kursi tamu sejak siang tadi. Tangannya memegang handphone. Wajahnya serius karena dia yang sedang dimainkan membutuhkan konsentrasi. Hari, ayo mandi. Iya Bu, sebentar 10 menit lagi. Sudah 10 menit. Belum 10 menit Bu, itu kok berisik banget. Ayo mandi. Ayah mengajak kita bertemu keluarga Obdamu. Sudah lama kan kamu tidak bertemu sepupumu? Ya Bu, sebentar lagi. Temanku sedang belajar diskusi tugas. Setengah jam lagi kamu harus sudah siap. Ayah dan Ibu sudah bersiap-siap menemani di dalam mobil.
Dilihatnya, Hani keluar rumah dengan sangat mengucuk-ucuk mata. Ayah, ibu, dan Hani bertemu Om Danu, Tante Sarah, dan Hani di rumah makan. Selesai makan, ayah, ibu, Om Danu, dan Tante Sarah berbincang-bincang. Selama itu pula, Hani dan Rani sibuk bermain game peperangan. Mereka berlomba dan saling berteriak ala hingga marah-marah. Tujuan ayah mempertemukan Hani dengan Rani tidak membuahkan hasil. Ayah, mataku perih dan berair. Ternyata mata Hani terkena iritasi akibat menggunakan handphone terlalu lama. Sebagai hukumannya, mulai saat itu, ibu mengurangi jatah pulsa handphone kepada Hani hanya untuk mencari informasi tugas sekolah saja. Hani pun hanya bisa pasrah. Ada apa? Makanya, helmku itu mana? Yang dipakai, Pak. Orang sudah ngantri anak ke sekolah dekat sini, Bos. Masalahnya kan ini puskesmas kan, Mas? Ya, kalau itu Bos sudah baca doa selamat, Pak, dari rumah. Bapak ini hahaha aja. Tidak, bapak saya bilang, anaknya juga gak pakai helm. Kasihan tuh, Pak. Pak, nggak bisa damai aja ya, Pak. Ya udah, biar sama-sama aman, 100.000 aja. Waduh, adanya 50.000, Pak. 50 aja ya, Pak. Ayo, Pak. 50 aja. Kasihan anak saya sudah tolong. Aduh, ya sudah, ini 50.000-nya. Aman kan, Pak? Saya jalan dulu ya. Oh iya, silahkan, Pak. Hati-hati, Pak. Sudah lihat dua potongan video tadi? Untuk yang video pertama, apa yang kalian pelajari di situ? Main HP terlalu lama. Terus apa lagi? Apa lagi? Pelanggaran yang terjadinya apa kira-kira? Enggak, yang video pertama ya. Video yang pertama. Apa? Akibat dari pelanggaran yang dilakukan, katanya bahaya diinflasikan akibat terlalu lama menggunakan. Untuk video yang kedua, what do you think? Tidak memakai. Kesalahan yang lain yang kalian lihat dari video barusan apa? Disogok, apa namanya? Disogok itu korupsi bukan? Korupsi. Karena dua-duanya melanggar. Yang pakai motor melanggarnya di hal apanya? Gak pakai helm. Kalau polisinya melanggar di bidang apa? Korupsi disogok. Jadi apa yang kalian pelajari? Menurut kalian dari dua video itu contoh yang baik apa buruk? Baik apa buruk? Itu bagian pelanggaran normal bukan? Pelanggaran. Karena sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ya oke.
Ini. Kita coba pikirkan saja ya. Misalkan kalau di sebuah rumah atau sekolah, kita bicara sekolah sekarang. Kalau di sekolah, bayangkan kalau sekolah tidak punya aturan, apa yang akan terjadi? Apa? Ricu. Terus apa lagi? So semuanya, everybody please speak up. Ayo speak up. Berani berbicara. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misal sekolah tanpa aturan? Apa? Menjadi kotor. Apa lagi? Apa? Ribut. Apa lagi? Apa lagi? Oke, masih banyak yang harus disampaikan ya. Oke. Coba sekarang saya mau untuk membahas tentang norma ini, pelanggaran tentang norma ini. Minggu lalu kan kita udah belajar masalah aturan-aturan. Sekarang kita apa dengan norma. Sekarang saya mau kalian membuat 3 kelompok saja. Apa sih? Jaran, Dewa, sama Kepi, sama Humaira. Silakan membentuk kelompok tersendiri. Terus Kalista, Ahmad, Eji sama Reda siap satu kelompok lagi. Silakan dioper dalam waktu 1 menit. Ayo, silakan berubah tempat duduknya. Ini udah sama. Nah ini kan 3. Ini boleh ikut ke Jaran, ini boleh ikut ke Humaira, dan nanti kan ikut ke kelompok. Maksudnya tadi kan kelompok Eji, karena itu buat kelompoknya cuma ada 1. Nanti kan ikut ke sana, dan kita ikut ke sini. Oke, lakukan. Silakan. Aku tapi tidak boleh berisik ya. So, silakan aku teman-teman. Berkaitan dengan yang kita lihat barusan di board di depan, kita berbicara tentang apa tadi? Kita berbicara tentang apa? Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang. Sekarang tulis di buku kalian, keluarkan bukunya, buku tulisnya silakan. Lalu kalian tuliskan ternyata kita ngomong sambil mengerjakan itu. Lalu kalian tuliskan norma-norma apa saja yang ada di sekolah. Aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah. Catat sebanyak-banyaknya, lalu kalian diskusikan bersama teman-teman. Ya bisa? Iya. Sudah? Silakan diskusikan bersama teman-teman yang
Sudah dimulai? Tuliskan norma di masyarakat apa saja. Di sekolah dulu ya. Sekolah dulu apa saja. Nanti kita akan bergerak ke norma-norma yang lain, misalnya di masyarakat, di keluarga, seperti itu. Contoh video yang pertama itu yaitu tentang norma di keluarga. Karena gara-gara satu orang yang main handphonenya nggak tahu waktu, akhirnya kan bakal pertemuannya ya. Tapi yang sekarang akan kita bahas itu yaitu tentang norma di sekolah. Kok ini sini tuh saya. Nah, biar ketemu semuanya biar ketemu, nggak ada yang membelakangi. Kan satu kelompok tuh ya. Harus banyak-banyak nih, ayo yang kalian ketahui apa sih? Hah? Pelanggaran sama norma-norma yang ada ya. Oke, silakan tulis. Tulis. Ditulis ya di bukunya sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui dan kalian pahami. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya? Boleh di sekolah sama di rumah. Tapi kan tadi kita belajar tadi tentang di rumah ya, di rumah. Sekarang kita mix antara di rumah dan di sekolah. Oke, silakan tulis banyak-banyaknya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Kenapa? Iya. Dengan kata yang mengarang kasus inilah cara saya. Tidak memakai segala memakai sepatu, tidak memakai segala memenuhi persyaratan sekolah. Ya. Oke, sengaja kalian fokus belajarnya. Saya sengaja letakkan musik buat kalian, biar kalian lebih fokus lagi, lebih relax, lebih paham ya.
Mulai. Yes. Yes, please. Yes, you may. Ya, keren lah. Ya, itu dapat berapa? Hah? Kalau lagi oke. Coba yang kedua. Normal yang dilanggarnya itu berarti bagian dari normal yang dilanggarnya. Kalau misalkan anak SD itu pakai bajunya ketentuannya adalah baju putih celana merah, tiba-tiba kamu pakainya bajunya abu-abu celananya di bloker, itu udah melanggar. Oke, have you finished? Udah selesai? Okay guys, have you finished? Yes? Not yet? Great. Just finish it. Silakan selesaikan.
Sudah finish? Wait. Tunggu ya. Okay, have you finished? Yeah. Oh, not yet. Okay. Continue. Selesai ya. Yes. Yes, okay, good job. Ada yang sudah selesai lagi kayak grupnya Papa? Sudah finish ya? Kalista. Nanti kamu selesai enggak? Oke. Tinggal dulu kelompoknya Humaira ya. Kelompok Humaira belum udah beres belum? Udah. Kita tunggu dia lagi ke WC. Dibaca lagi, pahami. Kita akan coba diskusikan nanti setelah Humaira datang ya. Everybody, can I have your attention please? Boleh minta perhatian sebentar? Have you finished? Kelompok kamu kan? Oke. Kita yuk kita coba merefresh lagi. Apa itu Norma? Hal-hal baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi di mana saja? Di sekolah, di mana lagi? Keluarga, di mana lagi? Masyarakat, apa lagi? Next. Banyak di semua institusi ada norma yang harus dipatuhi. Itu harus dipatuhi nggak sih? Harus dipatuhi nggak? Kalau tidak dipatuhi, kira-kira konsekuensinya apa? What is the consequences if we don't obey that rule? Apa konsekuensi yang harus kita terima kalau kita tidak mematuhi peraturan itu? Oke? Yes, Laran. What kind of question do you have? Norma, norma. Yeah. Oke, duduk. Kita tenang sedikit ya, Pertanyaannya tadi, apa tadi? Norma di sekolah. Kenapa kamu tidak mau Humaira yang menjawab kamu? Tidak mau. Kamu nanya ke saya. Humaira, kenapa ingin menjawab pertanyaan? Oke, kamu tahu jawabannya. Oke, ini salah satu norma belum? Bukan sih? Ini satu contoh norma nggak? Apa coba? Kenapa? Kalau tidak ditanya, jangan jawab. Walaupun kita tahu pertanyaan jawabannya saya nggak boleh. Ada norma di situ yang harus kita patuhi supaya tidak terlihat sok tahu, sok pintar. Apalagi temennya, Pak Nandu tadi bertanya ke saya, misalkan. Kalau saya bisa mengizinkan, kecuali kalau saya misalnya nggak mau jawab nih, terus saya lemparkan ke kalian, ada yang mau jawab nggak pertanyaannya Pak Nandu? Kamu boleh jawab. Itu tidak tertulis memang, tapi itu jadi aturan bersama. Kalau seperti yang barusan terjadi itu di luar skenario ya,
Fadlan tersinggung dengan pertanyaan, kenapa nggak dijawab sama saya, tapi malah kamu belum apa-apa udah dijawab sama Umayyah. Ini perhatian buat semuanya. Kalau kita tidak ditanya, walaupun kita tahu jawabannya, silent dulu sampai orang yang ditanya sama orang yang bertanya menyerahkan jawabannya kepada kalian. Do you understand? Yes. Got my point? Paham ya maksud saya? Jadi salah satu norma juga, barusan Patlan tidak akan marah kalau misalkan jawabannya dijawab oleh saya, karena Patlan berharap jawabannya dijawab oleh saya. Belum apa-apa udah ditanya sampai menjawab apa? Umayyah, seperti itu. Jadi peraturan tidak tertulisnya, kalau kita tidak ditanya, jangan jawab saya. Bagus sekali kalau kamu sudah punya jawabannya, tapi nanti ketika kamu melempar ke kalian, ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, seperti sekarang kita mau kasih contoh ya. Tadi bapak bertanya apa sih? What's your question? Hai, norma di sekolah. Ada yang tahu nggak? Nah, kalian boleh menjawabnya. Nanti bapak lengkapi kalau kalian sudah menjawab. Ada yang tahu nggak jawabannya? Cantika, Kalista, atau siapa yang mau menjawab? Nah, Umayyah tadi kan menjawab tuh apa kira-kira norma di sekolah? Kalau tidak ikuti peraturannya, itu apa lagi? Banyak ya. Ada mana lain nggak? Ada mana lain nggak? Atau ada question yang lain? Pertanyaan yang lain? Bisa kan? Bisa dipahami nggak apa yang tadi saya sampaikan? Oke. Jadi apa? Bisa mau bertanya? Enggak, katanya. Oke, Umayyah, oke, question we have. Norma 5 sekarang. Oke, kepala dingin. Oke, hati bagaimana? Tapi kepala tetap dingin. Apa Umayyah tadi pertanyaannya apa? Oke, ada yang tahu nggak kalau norma di masalah itu seperti apa? Apa? Mabuk. Kalau pelanggaran ya, pelanggaran apa? Narkoba, mencuri, apa lagi? Rokok. Ada tulisannya nggak di mana tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk? Ada nggak? Nggak ada tulis. Tapi semua orang tahu kalau itu salah. Itu norma di masyarakat. Lalu kalau di keluarga bagaimana bentuknya? Kalau keluarga gimana? Membantu orang tua apa lagi? Nurut kepada mama, berbakti. Kalau pelanggarannya seperti apa kalau di keluarga? Seperti apa contohnya? Kamu betul. Apalagi sampai kamu memukuli seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Pertama tadi kita dapat norma apa? Norma di keluarga, terus terakhir di masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Ada 3 hal. Kalau di sekolah, nah kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu sekolah. Kalau di sekolah, norma apa yang harus kita patuhi? Memakai seragam sesuai dengan sekolah. Yang kedua, memakai sepatu dan tidak memakai sendal. Apa lagi? Sopan kepada guru. Apa lagi? Apa ini? Datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak bolos. Apa lagi? Mengerjakan PKN kalau dikasih orang sama guru ya. Apa lagi kira-kira? Tidak bolos. Disiplin. Apa lagi? Banyak yang kita harus taati kalau di semua. Ingat norma itu apa tadi? Tindakan-tindakan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Terus kalau di masyarakat tadi apa aja tuh? Ada norma apa aja? Kalau masuk ke rumah orang bilang terus kalau bertamu buka sandal, alas kaki itu apa lagi? Terus kalau bentuk-bentuk pelanggaran norma di masyarakat apa aja biasanya? Mencuri, apa lagi? Mabuk, narkoba, merokok, apa lagi? Nah kalau
misalkan terjadi pelanggaran di masyarakat itu, siapa yang dirugikan? Semuanya. Semuanya. Nama baik keluarga, ya. Dia sendiri sebagai pelaku, dan yang lebih luas lagi apa? Kampung di mana dia tinggal, ya kan? Kalau misalkan ada orang atas berantem mencuri, ketahuan tuh nama daerahnya Cipotok misalkan. Si Pulan tuh orang Cipotok curi tuh tadi di daerah Waru, daerah Loji. Jadi ketahuan, yang dibawanya bukan hanya satu orang, tapi dia sendiri, keluarganya juga kenal. Betul. Kalau di rumah, tadi apa norma di rumah tuh? Iya, berbakti kepada orang tua itu apa lagi? Tidak durhaka. Bentuk durhaka kepada orang tua itu seperti apa? Melawan, kamu nggak jelas, meminta yang tidak jelas kepada orang tua. Kalau di sini masih yang seperti itu nggak sih? Kalau tadi itu yang barusan kalian lakukan itu, yang berantem tuh, kalau ngomong, itu masuk pelanggaran HAM belum? Ya? Berarti itu bagus apa tidak? Kalau mau menyampaikan pendapat, ucapkan baik-baik satu orang satu. Kalau semuanya berbicara, sementara kuping saya ada dua, saya bingung mana yang ditangkap terlebih dahulu. Bingung. Nah itu yang terjadi. Jadi harus belajar untuk menghargai orang lain. Cara menghargai orang yang sedang berbicara, caranya gimana? Dengarkan, simak baik-baik. Kalau ada kebagian jatah kita untuk berbicara, maka bicaralah. Paham ya? Paham sampai sini? Mulai saat ini, anak SD berhubungan tidak boleh jadi anak-anak yang selfish. Itu selfish? Kalau yang selfish apa? Selfish itu apa sih namanya? Mau menang sendiri, egois. Selfish namanya. Mudah-mudahan anak SD tidak terjadi hal-hal seperti itu. Mulai saat ini kita belajar bahwa dalam lingkungan kita, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, ada peraturan yang tidak tertulis, yang semua orang sudah pahami. Ya, misalkan tidak bergitaran di dalam masjid, karena masjid tempat apa? Kalau masjid dipakai bagi gitaran, namanya bukan tempat ibadah lagi dong, tempat konser. Paham nggak? Paham maksud saya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Are we clear now? Yes, oke. Paham berarti maksudnya sekarang ya? Jadi, next, kalau kita mau menyampaikan sesuatu atau pendapat kepada orang lain, yang pertama ingat, siapa yang akan kita berikan pendapat, siapa yang akan kita tanya. Pertama berarti kita tidak boleh menjawab pertanyaan orang lain kalau belum diminta untuk menjawab. Yang kedua, sampaikan pertanyaan, opini, pendapat itu secara baik. Tunggu orang lain selesai berbicara dulu, baru kita boleh berbicara. Sampai sini paham semuanya? Oke. Sudah ya semuanya ya? Sudah memahami kan tadi apa itu norma dan ada beberapa saya norma sekolah, norma keluarga, norma di masyarakat. Yang kita bahas hari ini adalah tiga norma di tempat itu, ya. Oke, tadi kan kalian sudah diminta sama saya untuk menuliskan kan, jenis-jenis norma dan pelanggaran yang mungkin terjadi di sekolah, di masyarakat, berdasarkan dengan video yang tadi kita putar bersama. Di jalan raya ada polisi yang minta disogok, ya betul tidak? Bukan minta sih, si bapaknya karena tidak mau ribet, jadi dia nyogok Pak polisi, dan Pak polisi nerima aja gitu ya. Terus yang tadi yang pertamanya tentang ya HP, yang main HP-nya tidak tahu waktu sampai matanya berair dan perih. Oke, tadi kan saya menyuruh kalian untuk menuliskan norma-norma dan pelanggaran yang terjadi kan, dan semuanya udah selesai kan, tinggal disampaikan kepada saya. Coba Fatan
Would you like to read? Bacaan yang berat biar teman-teman dengar ya. Semua yang berkumpulkan, yang belum kelompok itu dibaca dan yang lain tolong perhatikan. Oke, saya kecilkan dulu musiknya ya. Oke, silakan jangan dengarkan tolong. Ingat, cara menghargai orang lain yang sedang berbicara itu dengan cara mendengarkan. Ayo silakan silakan. Batal. Menjaga kebersihan, menjaga kelas, agar tidak libur, melindungi kesehatan di sekolah, menjaga keamanan sekolah, kepada guru dan teman kelas, berada tepat waktu, memakai sepatu. Oke, kelompoknya Mike, apa yang disoroti? Oke. Banyak keributan, tidak disiplin, sama masyarakat, telah menjadi tawuran, bersama keluarga, main HP, sebentar, bersama Oke. Kelompok Cantika, Meji, siapa yang mau membacakan? Cantika, silakan. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Well, intinya bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar bebas. Semuanya terikat dengan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konsekuensi dari keadaan itu, misalkan di sekolah, peraturannya udah jelas ya disusun oleh pihak sekolah bahwa laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Terus hari Senin, nah sekarang hari apa sekarang? Hari Rabu, kalian memakai baju apa? Ya, baju kotak-kotak warna merah dan bawah. Kebayang nggak kalau misalkan kalian memakai baju yang berbeda sendirian? Kebayang apa yang terjadi? Tidak percaya diri kan? Malu. Padahal tidak ada orang yang kira-kira gitu ya bahasa Sundanya ya. Tapi kalian akan jadi malu karena merasa bersalah, tidak sesuai dengan aturan. Kalau di rumah misalkan mamahnya lagi sibuk-sibuknya tuh masak, terus kalian ada di rumah terus malah rebahan sambil main handphone, kira-kira itu bagus? Kenapa tidak bagus? Sibuk sendiri, padahal orang tuanya juga sudah sibuk. Sibuknya nggak penting lagi cuma scroll handphone kan, TikTok paling, iya kan? Apalagi coba, ada yang mau main nggak? Bermain game, itu apa lagi? Paham semuanya jadinya sekarang ya, udah paham pokoknya ini ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah disetting tuh, ada aturan yang harus diikuti, ada aturan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada misal lampu merah aja, lampu merah kan ada berapa lampu di situ? Apa aja? Merah, kuning, hijau. Kebayang nggak kalau di lampu kuning ada lampu kuning harusnya apa? Kalau lampu hijau? Nah, ketika lampu merah terus kita memaksakan menerobos lampu merah, yang akan terjadi apa? Kecelakaan atau ditilang nanti sama polisi kalau ketahuan kita melanggar batas lampu merah. Iya kan? Selain itu merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri bergerak lah, dia rugi, ditilang kalau ditilang. Kalau kasus kecelakaan, dia melibatkan juga orang yang rugi, akhirnya bukan diri sendiri tapi semuanya. Oke. Sekarang hari ini kita semua paham ya bahwa di dunia ini tidak bebas, tapi ada aturan-aturan yang harus diikuti, ditaati, dan tidak boleh dilanggar. Baik, ada yang mau tanya nggak setelah ini Bapak tutup? Ada nggak? Ada any question? Do you have any questions?
What is your question? Kalian tuh boleh jawab. Oke, jadi nanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Pelajaran ini sudah selesai dan kalian sudah mendapatkan insight-nya, masukan-masukan bahwa ada norma, ada peraturan yang harus ditaati di sekolah ada peraturannya, di rumah ada peraturannya, di masyarakat apa lagi. Peraturan di rumahnya Cantika dengan di rumahnya Kalista itu akan berbeda. Tergantung dari orang tua kan. Misalkan di rumahnya Patan boleh nonton sampai jam 9 malam, di rumahnya Umaira belum tentu boleh. Jam 7 udah kamar belajar. Jadi masing-masing punya aturan dan kita harus menghormati aturan tersebut. Kalau misalkan Kalista main di rumahnya Cantika, di mana rumah Cantika itu jam 7 malam itu nggak boleh nonton TV, berarti nggak boleh minta Cantika nonton TV dong. Nggak boleh seperti itu. Paham? Do you understand? Yes. Baik, kita tutup. Semuanya bereskan dulu bukunya. Oke, kalau sudah sekarang duduk lagi. Kita berdoa. Oke, kita selalu. Siapa yang akan menyiapkan untuk doa setelah belajar selesai drama kita aja, Bapak? Siapa yang mau memimpin?